Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk seri kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dari UNED, yaitu salah satu arsitektur dari CNN yang memang difokuskan pada bidang segmentasi citra medis. Nah, seri video kali ini merupakan seri dari riset pengalaman S3 kami di Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, akan kami lanjutkan terkait dengan penggunaan unit pada berbagai tugas segmentasi citra medis. Nah, seperti yang terlihat pada screen, di sini diperlihatkan sebuah arsitektur unit, yaitu sebuah arsitektur yang berbentuk huruf U, yang dimana kita memiliki tahapan seperti konvolusi, ada juga max pooling, dan juga ada transport convolution, dan juga kita bisa mengaktifkan sigmoid ya. Bagi Bapak Ibu yang memang belum paham dan familiar dengan proses deep learning, ada bagusnya Bapak Ibu terlebih dahulu belajar tentang seri neural network ya. Jadi kalau di unit ini sendiri, kita memiliki salah satu input image ya, baik itu formatnya RGB ataupun grayscale seperti ini. Dan pada tahap akhir ataupun tahap output kita akan komparasi ya, kita bandingkan dengan prediksinya berbentuk segmentation map ataupun ground truth ya. Jadi gambar awalnya itu akan mengalami downsampling, yaitu penurunan citra yang dalam kali ini yaitu memilih fitur-fitur penting ya dari citra tersebut. Misalnya area luka ini kita akan hanya memilih bagian-bagian penting dari area luka, sehingga bagian selain luka maka dianggap sebagai fitur tidak penting. Oleh karena itu, dia akan melalui proses downsampling di mana kita melewati beberapa layer dari deep learning menggunakan konsep konvolusi. Nah, konvolusi ini terus berlanjut hingga proses max pooling, dan juga dia akan dilanjutkan pada proses upsampling ataupun transport convolution, yang mana nanti dia akan mempertemukan hasil dari downsampling tersebut dengan hasil upsampling, dan dia akan dicocokkan dengan segmentation map. Oke. Baik, saya akan perjelas kembali bahwa ketika kita ingin melatih sebuah model deep learning di sini, kita memiliki kumpulan data training. Pada sebuah kasus segmentasi citra medis, kita memiliki data berbentuk images dan juga ada bentuk ground truth. Apa itu images? Yaitu images adalah gambar-gambar yang bisa diambil dari berbagai device seperti foto ya, ataupun citra-citra lain, yaitu berbentuk foto-foto. Nah, kalau di sini adalah skin lesion ya, atau penyakit kulit. Di sini foto-foto bisa diperoleh di klinik ataupun dikumpulkan oleh orang-orang yang memang ahli di bidang eh, foto medis ya. Nah, gambar di sampingnya adalah ground truth ya, ataupun masking ataupun label ya, yang telah melewati anotasi. Tahap anotasi ini merupakan pelabelan manual yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan ataupun oleh dokter. Jadi dokter menggunakan software tertentu melakukan labeling ya, labeling area-area mana yang disebut sebagai area-area eh, sebuah penyakit ya. Kalau di sini adalah lesi kulit ya. Kita bisa contohkan kalau area luka ya, kita melakukan segmentasi pada area luka seperti ini. Baik, setelah kita memahami ada sebuah image ya, dan juga ada ground truth ataupun target prediksi di mana area sebuah lesi kulit ataupun area citra luka, maka kita juga harus pahami bahwa sebuah citra gambar medis seperti ini kalau dibaca oleh komputer adalah kumpulan piksel ya. Sebagai contoh, saya ilustrasikan gambar lesi kulit seperti ini. Dia memiliki piksel misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 16. Walaupun pada kenyataannya piksel tersebut bisa bervariasi, yaitu antara 0 hingga 255. Nah, angka 0 hingga 255 ini menunjukkan kepekatan terhadap suatu warna. Ya, semakin warnanya semakin kecil ataupun semakin besar tergantung pada mempengaruhi pada kepekatan sebuah warna. Nah, baik. Nah, dari penjelasan pertama tadi, kita telah mengetahui bahwa ada konsep downsampling dan juga upsampling. Downsampling ini dia dijalankan dengan konsep encoder ataupun encoding,
yang juga dilakukan proses oleh decoder ya untuk melakukan upsampling ya. Baik ya, Bapak Ibu, ini lanjut lagi untuk proses encoding dulu ya. Encodingnya di sini misalnya gambar citra ya, pixelnya itu ukurannya 4 kali 4 ya. Maksudnya dari sisi ke X dan Y itu ukurannya 4 kali 4. Kemudian kita akan kalikan dengan proses filter ya. Proses filter ini dia akan merubah sebuah satuan pixel dengan proses konvolusi ya. Ini memang harus dipelajari dulu di proses CNN. Nah, proses konvolusi ini bisa bergerak ya ke kanan yaitu menggunakan straight ya. Sebagai contoh ini straightnya satu yaitu bergeser satu kali. Jadi 1256 itu dikalikan dengan 1001 di sini ya. Satu kalikan satu ya, kemudian dua dikalikan nol ya, 5 dikalikan nol, kemudian 6 dikalikan satu. Lalu dia geser ke samping, ada 2 dikalikan satu, kemudian 3 dikalikan nol, 6 dikalikan nol, 7 kalikan satu hingga menghasilkan angka baru yaitu 7 9 dan seterusnya sampai proses trade ataupun pergeseran konvolusi selesai yaitu 7 9 11 sampai 27 sehingga hasil konvolusi satu yang dikalikan dengan filter 2 kali 2 dengan isi 1,0 0,1 berubah hasil konvolusi yaitu 3 kali 3 ya, yang inputnya tadinya adalah 4 kali 4 sekarang inputnya adalah 3 kali 3 yaitu 7 9 11 sampai 23 25 27. Nah, agar proses pencarian fitur ini lebih baik ya dan juga lebih ringan, maka diberikan sebuah teknik atau ataupun metode namanya max pooling. Max pooling ini dia memilih salah satu fitur ataupun angka piksel yang paling tinggi ya. Walaupun ada teknik lain yaitu average pooling. Nah, di sini kita menggunakan max pooling ya antara 7 9 15 17 yang paling tinggi adalah 17 ya, 9 11 17 ya, 19 itu yang paling tinggi 19, kemudian 15 17 23 25 yang tinggi paling tinggi adalah 25, 17 19 25 27 adalah yang paling tinggi adalah 27. Nah, selanjutnya kita melakukan upsampling ya menggunakan decoder ya. Jadi hasil max pooling tadi adalah 17, 19, 25 dan 27. Kemudian kita lakukan filter ya. Filter menggunakan filter 2 kali 2 ya. Filternya 1,0 dan 0,1 dengan konsep transpose convolution ya. Di mana ya ketika hasil dari 17 kita filter yaitu kita kalikan ya. Jadi semuanya dikalikan dengan 17 ya. 1 kali 17, 0 kali 17, 17 kali 0, kemudian 1 kali 17 sehingga menghasilkan satu metrik ya, metrik seperti ini. 17 0 0 17. Begitu juga dengan angka 19, 25 dan 27 ya, ketika dikalikan dengan filter ini maka menghasilkan masing-masing metrik seperti ini. Ya, metrik 1 17 0 0 17, 19 0 0 19 hingga 27 0 0 27. Nah, kemudian hasil dari filter ini yaitu berupa transpose convolution ya, hasil perkalian filter yaitu 17 0 19 0 ini digabungkan ya, digabungkan menjadi satu metrik baru berukuran 4 kali 4 ya. Nah, karena angka ini sudah menjadi angka upsampling ya ataupun menggunakan melewati proses decoder ya, kemudian pada unit itu dijalankan fungsi aktivasi fungsi dengan sigmoid ya. Sigmoid ini memiliki rumus yaitu X sama dengan 1/1 ditambah eksponen dari min X. Ini rumus matematika yang kita bisa hitung ya secara matematis ya ketika kita menggunakan sigmoid seperti ini sehingga sigmoid dari ke-17 ya kemudian 0, 19, 0. Nah, ini ketika 17 maka hasilnya 0,999. Ketika sigmoidnya 0 maka hasilnya 0,5. Ketika sigmoidnya 19 maka hasilnya 1 dan seterusnya sampai kita hitung yang 27. Nah, setelah kita menghasilkan satu buah metrik kembali dengan ukuran 4 kali 4 yang sudah melewati proses sigmoid, nah kita lakukan prediksi dengan menggunakan ambang batas ataupun threshold ya. Nah, threshold ini apa ya? Threshold ini adalah ambang batas, kita akan merubahnya menjadi bilangan biner. Ya, bilangan biner ini kita hitung jika pikselnya nilainya lebih dari 5, lebih dari sama dengan 0,5, maka kita akan berikan label dengan nilai 1. Ya, kita lihat ya 0,9 lebih dari 0,5 maka kita tulis 1, 0,5, kemudian 1 itu kita 1. Tapi karena 0,3 kurang dari 0,5
kita berikan label 0 ya, dan seterusnya sampai ke 0,5, 1, 0,4, dan 1 sehingga full seperti ini. Hasil akhir dari sebuah proses downsampling, kemudian upsampling menggunakan fungsi aktivasi dan juga threshold sehingga terbentuklah sebuah citra biner ya. Citra biner tersebut yang merupakan fitur-fitur dari sebuah citra medis. Oke. Selanjutnya adalah untuk mengevaluasi model unit tersebut yang paling umum digunakan adalah menggunakan evaluasi disk coefficient, yaitu apa? Yaitu metrik yang sering digunakan untuk mengevaluasi performa model segmentasi. Ya, metrik ini mengukur kesamaan antara dua set, yaitu hasil prediksi ya yang sudah melewati proses upsampling dan juga ada kita jajarkan dengan ground truth ya kemarin ya sudah melakukan masking ataupun labeling dengan anotasi. Karena nilainya berkisar 0 dan 1, maka kita akan menggunakan rumus seperti ini ya, yaitu disk coefficient adalah 2 ya, eh, kita kalikan dengan X ya, kemudian kita jajarkan dengan Y, kemudian X kita ditambah Y, kita bagikan ya. Jadi kita melakukan intersection di sini ya. Nah, X kita jelaskan adalah himpunan piksel yang diprediksi sebagai objek oleh model. Y adalah himpunan piksel yang sebenarnya merupakan objek menurut ground truth ya. Perlu diketahui bahwa ground truth ini tidak melewati proses upsampling ataupun downsampling ya. Tapi yang melewati proses downsampling dan upsampling adalah gambar yang diinput. Nah, yang itu nanti gambar input tersebut yang akan dijajarkan atau disamakan, diukur kesamaannya antara hasil dari downsampling dengan ground truth. Nah, kemudian X ini ya adalah himpunan jumlah piksel dalam prediksi, Y adalah jumlah piksel dalam ground truth ya. Kemudian kita lakukan intersection yaitu jumlah piksel yang benar-benar terdeteksi sebagai objek intersection. Nah, kita mencoba melakukan perhitungan ya dari hasil downsampling yang kita akan jejerkan atau kita samakan dengan ground truth yaitu masking. Nah, misalnya hasil dari threshold tadi adalah 01, 01, 0011 dan sebagainya. Kemudian kita jejerkan dengan ground truth ya. Kalau ground truth ini sudah pasti bilangannya biner ya, hitam putih karena masingnya kita jejerkan. Nah, pertama kita hitung jumlah piksel yang diprediksi sebagai objek dahulu. Ya, misalnya di sini ada angka satunya ada satu, dua ya, dua, kemudian kita tambahkan dua, dua. Jadi untuk X ini ya, jumlah piksel yang diprediksi ini ada 6. Kemudian kita juga menghitung jumlah piksel yang benar-benar objek dalam mas ataupun ground truth ya. Misalnya ground truthnya ini ternyata kalau kita hitung secara biner itu jumlah satunya jadi satu, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 ya. Sekarang jumlah pixel yang diprediksi sebagai objek ada 6 dan jumlah pixel yang diprediksi dalam mass itu ada atau jumlah pixel yang benar-benar objek dalam mass itu adalah 5. Nah, sekarang kita lakukan intersection ya. Intersection itu kita samakan antara di X dan Y itu ada yang sama apa tidak ya. Pada baris satu ya, kita lihat ada satu ya. Satu nih sama posisinya, ini tidak sama. Oh ini sama ya, berarti kita ada satu yang sama posisinya ya. Kita cek yang kedua. Ini angka satunya posisinya sama, ini angka posisinya sama, dan ini ternyata kita lihat ada angka satu yang sama ya. Kita tulis dua di sini. Kemudian yang posisi ketiga ya, di sini satu, di sini nol ya, berarti tidak sama. Kita tidak hitung. Kemudian di sini ada satu, di sini juga ada satu, berarti kita ada ya satu gitu ya. Lalu ini karena ini nol semua ya, di sini ternyata ada satu, maka kita tidak hitung. Jadi ada satu, dua, dan satu nol. Jadi intersection antara X dan Y itu ada empat. Nah, lalu kita hitung dengan rumus disk coefficient ya, seperti ini dua. Ini dua kali ya, X intersection Y dibagi X tambah Y. Akhirnya 2 dikalikan 4 ya, dibagi 6 ditambah 5 ya. Sehingga hasilnya 8/11. Maka nilai disk coefficient ataupun kesamaan antara gambar prediksi dengan nilai ground truth adalah 0,727. Ya, ini masih 72% ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau mau ditingkatkan kita bisa menggunakan teknik-teknik lainnya. Oke, mungkin dari saya cukup ya untuk terkait dengan penjelasan dari segmentasi dengan menggunakan arsitektur unit ya. Kedepannya saya juga akan sharing tentang bagaimana cara mengoptimasi arsitektur unit ini dengan beberapa pendekatan-pendekatan lain seperti logika fuzzy ataupun meta heuristik ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Sampai jumpa pada seri video analisis citra medis berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.